Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung. Satu sukacita tersendiri bagi saya untuk boleh hadir di gadget teman-teman sekalian melalui YouTube channel ini. Dan seperti biasa saya sering membahas mengenai kehidupan anak-anak muda, mengenai motivasi, mengenai love, mengenai dating di YouTube channel saya. Dan hari ini khususnya saya mau bahas mengenai 5 kesalahan fatal yang seharusnya jangan ada dalam hubungan ketika berkonflik. Karena begini, setiap hubungan, setiap pasangan, baik yang masih pacaran, baik yang sudah menikah, bisa menghadapi atau bisa menemukan yang namanya konflik. Tidak ada hubungan yang tidak pernah ada masalah. Tidak pernah ada hubungan yang tidak pernah ada konflik. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki dan perempuan itu berbeda karena perbedaan itulah makanya bisa terjadi konflik, makanya bisa terjadi yang namanya pertikaian, makanya bisa terjadi yang namanya masalah sehingga bertengkar. Namun hari ini kita akan lihat dari sudut pandang firman Tuhan, bagaimana apa kata firman Tuhan kalau misalnya kita itu bertengkar dengan pasangan kita, baik yang sudah menikah maupun yang masih dalam proses berpacaran. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman yang lainnya, jangan lupa untuk berkomentar, dan bagi yang baru bergabung, ayo dong di subscribe channel ini ya, kemudian diaktifkan loncengnya sehingga tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya. Oke, kita akan lihat dari firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa Alkitab bukan hanya membahas mengenai sorga dan neraka, Alkitab bukan hanya membahas mengenai dosa dan keselamatan, tapi Alkitab juga membahas bagaimana cara-cara kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita buka Alkitab dari 1 Korintus 7 ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertara. Nah, jadi di ayat ini dikatakan, janganlah kamu saling menjauhi. Nah, ini memang tentang pernikahan. Itu sebabnya, kalau misalnya sudah menikah, adalah sangat kurang menarik ya, atau tidak baik, kurang baik, kalau misalnya pasangannya itu LDR-an. Ya kan, tapi kalau masih pacaran, it's okay LDR. Namun, harus ada kepercayaan. Nah, tetapi kalau sudah menikah jangan LDR, kalau bisa tetap bersama sebaiknya. Dan ya untuk mencegah hal-hal yang lainnya sebaiknya tetap bersama. Nah, tetapi di masa pacaran it's okay untuk LDR. Nah, tetapi ini case-nya atau konteksnya adalah ketika ada masalah dalam suatu hubungan. Dikatakan janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Jadi ketika ada masalah dalam hubungan, ketika ada konflik dalam hubungan, sebaiknya jangan saling menjauhi. Tetapi kalau memang ada kesepakatan bersama untuk saling menjauh dulu, oke. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk menenangkan hati, ya kan? Karena gini, ketika kita disakiti oleh orang yang kita cintai, itu rasanya luar biasa banget gitu, ya kan? Luar biasa sedihnya. Karena gimana, kita cinta sama dia, tapi tiba-tiba dia itu menyakiti kita. Nah, itu sebabnya pasti kita akan sangat kesal, kita bisa sangat kecewa. Namun kalau memang kalian itu atau di masa pacaran itu sudah komitmen atau sudah menikah, janganlah saling menjauhi, janganlah saling lama-lama bertengkarnya, tetapi harus harus diselesaikan. Dan kalau memang mau menjauh, silahkan untuk berdoa, untuk menenangkan diri masing-masing sehingga kedepannya hubungan itu akan tetap menjadi hubungan yang baik. Nah, hari ini saya akan bahas kesalahan-kesalahan fatal yang sering terjadi dalam hubungan, ya. Yang pertama yaitu berkata-kata kasar. Ketika ada masalah dalam hubungan, jangan berkata-kata kasar kepada pasangan. Ya kan? Karena gini, kata-kata itu, ini lidah ini tidak bertulang, tetapi lidah ini bisa mematikan. Lidah ini bisa jadi madu, lidah ini bisa jadi racun. Ya. Seberapa hebat pun pertengkaran, jangan pernah mengatakan kata-kata kasar kepada pasangan. Lagi baik, bilang I love you. Lagi berantem, bilang I hate you. Itu sangat menyakitinya. Ya, jangan pernah berkata-kata kasar, apalagi juga main kasar. Gitu, main tangan. Nah, itu nggak boleh.
Tapi kesalahan fatal, pasangan memang nggak main kasar, nggak main tangan, tapi berkata-kata kasar. Berkata-kata yang nggak tentang pasangannya, menjelek-jelekkan pasangannya. Kenapa waktu baikan, waktu baik-baik semuanya engkau bisa katakan hal-hal baik, tapi ketika bertengkar engkau ngomongnya kasar sama dia? Jangan demikian. Itu sebabnya itu kesalahan yang sangat fatal dalam satu hubungan. Jadi ingat, jangan pernah berkata-kata kasar kepada pasangan. Oke? Baik yang masih pacaran, baik yang menikah. Nah, kemudian yang kedua, apa kesalahan fatal dalam berpacaran ketika ada konflik ya, ketika berpacaran atau menikah? Kesalahan yang kedua itu adalah mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu. Mengungkit-ungkit masa lalu pasangan, ya kan? Biasanya ini bisa terjadi karena ada masalah yang belum clear. Karena ada masalah dulunya di masa lalu yang belum tuntas. Jadi itu sebabnya kita pelajari hari ini, kalau ada masalah dalam satu hubungan, dituntaskan. Sehingga itu bukan menjadi bahan ungkit-ungkitan nantinya di masa depan ketika ada masalah lagi. Ya, itu bukan menjadi bahan mengungkit-ungkit sehingga apa? Sehingga masalah itu semakin besar. Ada banyak orang, ada banyak pasangan, masalahnya kecil, ya kan? Tetapi karena masalah yang di masa lalu diungkit-ungkit, dibawa-bawa, masalah yang kecil tadi itu jadi besar. Itu sebabnya ketika ada masalah, tolong dituntaskan, dan jangan diungkit-ungkit ketika ada masalah yang baru di masa depan. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, apa kesalahan fatal ketika ada masalah atau ada konflik dalam hubungan atau masa pacaran? Adalah mendiami secara berlebihan. Ya, sering sekali gini, kalau misalnya kita bertengkar dengan pasangan, kita itu cuek sama dia, kita itu diamin dia, ya kan? Atau misalnya yang masih pacaran kita itu diamin dia, kita itu nggak ngasih kabar sama dia, ya kan? Memang ada yang namanya silent punishment, ya. Silent punishment itu artinya hukuman kalau misalnya pacar misalnya salah gitu, ya kan? Kita udah buat perjanjian, misalnya kita buat rules, ya kan? Kalau kamu salah, hukumannya kita nggak cakapan 2 hari atau 1 minggu gitu. Ya, memang itu baik untuk apa? Untuk menenangkan diri, ya kan? Untuk memberikan pengajaran, tapi nggak baik-baik. Kalaupun engkau melakukan yang namanya silent punishment, engkau harus memberitahukan kepada pasanganmu mengapa itu engkau lakukan. Sebagai contoh, kalau misalnya pasanganmu, atau misalnya gini, cewek dengan cowoknya jalan sama wanita lain, ketahuan, cowoknya ngaku, ya kan, sayang, aku jalan sama cewek lain. Padahal kita udah punya perjanjian, jangan kayak gitu, ya kan? Nah, tetapi karena sudah ada perjanjian, oke, dibuat silent punishment, dibuat hukuman. Oke, nggak usah cakapan 1 minggu, tapi diberitahu apa maksud daripada hukuman itu. Kalau hukuman itu hanya untuk membuat pasangan itu tersiksa, itu sebenarnya salah. Tetapi kalau hukuman itu dibuat sebagai bentuk agar dia itu sadar, agar dia itu tidak mengulang kesalahannya, dan memang untuk menjaga hubungan itu sehingga tetap langgeng, tetap baik. Cewek bisa berkata, sayang, aku lakuin ini demi kebaikan kita, demi kebaikan hubungan kita, demi menjaga hubungan kita. Dan cowoknya pun harus siap untuk misalnya digituin. Itu sebabnya silent punishment itu boleh, tetapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berbulan-bulan nggak cakapan, jangan sampai berminggu-minggu nggak cakapan, ya kan? Oke, maksimal 1 minggu. Tapi ingat, ketika pun ada silent punishment, tolong beri kabar setiap hari, ya. Jangan nggak ada kabar sama sekali, ya kan? Karena apa? Karena kalau misalnya engkau lakukan silent punishment, lalu engkau nggak balas chat dia, kayak gini, cowoknya salah, lalu kamu hukum gitu, kamu nggak mau ngomongan sama dia, tapi kamu nggak ngasih kabar, nggak ada kamu ngomong sama sekali sama dia. 1 hari dia tahan, 2 hari dia tahan, 3 hari dia tahan, 4 hari dia pergi lagi tuh jalan sama wanita lain, dia cari pelampiasan. Daripada seperti itu, daripada nantinya dia berontak lalu hubungan itu hancur. Karena begini, komunikasi itu adalah hal yang paling penting dalam membina satu hubungan. Komunikasi itu adalah syarat daripada hubungan sosial. Jadi kalau hubungan itu kemudian tidak ada komunikasi, itu jelas hubungan yang nggak baik. Itu hubungan yang toksik. Nah, itu dia. Jadi yang pertama tadi berkata-kata kasar, yang kedua tadi mengungkit-ungkit
kesalahan masa lalunya. Kemudian yang ketiga itu berdiam diri, mendiami secara berlebihan. Dan keempat, kesalahan fatal yang sering dilakukan dalam hubungan ketika berpacaran atau menikah itu adalah menghilang. Ya, tadi memang kita lihat dari firman Tuhan bahwa kita bisa menjauhkan diri, tapi sepakat. Nah, kita sepakat dulu. Kalaupun memang nggak mau ngasih kabar, oke, 1 hari nggak usah dulu ngasih kabar gitu. Koreksi dulu diri masing-masing. Tapi kalau untuk masa pacaran, aduh, nggak usah kayak gitu kali lah ya kan. Nah, tetap ngasih kabar, tetap, apalagi kalau kesalahannya kesalahan kecil gitu ya kan, misalnya terlambat atau dia nggak dapati janjinya gitu ya kan. Nah, jangan sampai kau menghilang, jangan sampai kau blokir WA-nya, lalu kau ganti nomor WA yang baru ya kan, Facebook kau private semuanya, Instagram pun kau private semuanya, jangan ya kan. Tetapi ingat baik-baik seperti saya bilang, tetap ngasih kabar, jangan menghilang gitu ya kan, dan jangan bahagia sama yang lain ya kan. Kau menghilang lalu kau bahagia sama yang itu jelas jahat namanya. Itu kesalahan yang fatal, itu bukan membuat dia baik, itu bukan membuat dia berubah, tetapi membuat hubungan itu semakin parah, membuat masalah itu semakin besar nantinya. Nah, kemudian yang kelima, apa kesalahan fatal yang sering terjadi dalam hubungan ketika ada masalah, yaitu cepat sekali mengatakan putus, cepat sekali mengatakan cerai, ya kan? Nah, di masa pacaran oke, putus, tapi di masa pernikahan cerai. Ingat baik-baik, kalau dari masa pacaran aja udah terbiasa, ada masalah putus, ada masalah bilang putus, nanti kebawa-bawa di masa pernikahan. Dan ingat, dalam pernikahan Kristen, perceraian itu tidak diperbolehkan. Ya, Alkitab mengatakan, apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia, hanya maut yang bisa memisahkannya. Jadi kalau dari masa pacaran aja masalah, ada masalah berantem, udahlah kita putus aja. Ah, jangan seperti itu. Karena gini, kunci komitmen, ingat baik-baik, kunci komitmen itu adalah seberapa hebat pun masalah dalam hubungan itu, seberapa hebat pun pertengkaran dalam hubungan itu, nggak pernah mengucapkan kata-kata perpisahan. Dijamin hubungan itu langgeng. Ya, dijamin hubungan itu langgeng. Jadi kalau misalnya ada masalah, jangan langsung katakan putus. Tapi kalau memang terus-menerus misalnya pacarnya selingkuh, lalu nggak mau ngaku, udah ketahuan gitu ya kan, tapi nggak mau ngaku, itu udah jelas ya, itu udah jelas. Itu udah jelas, apalagi berulang kali ya kan, karena ada yang konseling sama saya seperti itu ya kan, dia pacarnya itu selingkuh, baru 4-3 bulan pacaran, tapi ketahuan sama pacarnya, sama ceweknya ini bahwa cowoknya itu selingkuh 5 kali. Ya udah. Jangan ditahankan yang kayak gitu ya kan, udah berulang kali melakukan kesalahan yang sama gitu. Tetapi ingat baik-baik, dalam hubungan tuh harus ada penerimaan, harus ada kesiapan meminta maaf. Jadi ketika ada masalah dalam hubungan, saya udah bahas hari itu mengenai bagaimana kalau misalnya bertengkar dengan pasangan, dan kalau misalnya ada masalah dalam hubungan, kalau ada misalnya pertengkaran dalam hubungan, jangan langsung berkata-kata kasar, jangan langsung mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu, kemudian jangan mendiami secara berlebihan, dan kemudian jangan juga menghilang ya kan, lost kontak gitu. Dan yang kelima, jangan langsung katakan putus atau katakan cerai. Ingat baik-baik, ketika ada masalah dalam hubungan, 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu apa? Doakan, diskusikan, selesaikan ya kan. Kalau misalnya di diskusi itu ada proses, ada punishment, ada hukuman, ada proses, ada siap untuk dinasihati, maka itu harus bisa kita terima dengan lapang dada. Kuncinya apa? Kerendahan hati. Kuncinya apa? Kesiapan untuk meminta maaf dan memaafkan. Kuncinya apa? Siap untuk dibentuk dan siap untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya hubungan-hubungan diberkati, kiranya kesalahan-kesalahan ini bisa kita hindari dalam hubungan kita, sehingga hubungan kita menjadi hubungan yang sehat, hubungan yang baik, hubungan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, yang paling utama kunci adalah takut akan Tuhan. Kuncinya apa? Kalau misalnya kita ada salah, ada masalah hubungan itu, koreksi diri masing-masing, minta ampun kepada Tuhan, dan tinggalkanlah dosa itu. Jangan berbuat kesalahan yang sama lagi, dan saling menerima, saling mengampuni, itu adalah kunci hubungan yang bahagia. Dan kiranya video ini bisa memberkati teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.